Halo pemirsa, Presiden TV apa kabar? Berjumpa bersama saya Nurul Fadilah dalam acara kita yaitu Presiden Today. Dan di siang hari ini kita akan berbincang mengenai perspektif mahasiswa terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Tapi sebelum itu kita akan memberikan beberapa informasi berita-berita menarik terkait dengan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ini berita yang pertama, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen bakal mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan selain itu untuk meningkatkan komposisi pemanfaatan EBT. Hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Sehingga pemerintah siapkan pancingan untuk investor energi terbarukan. Kita lihat beritanya terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berkomitmen akan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Selain untuk meningkatkan komposisi pemanfaatan EBT, hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dalam minyak dan gas bumi. Tak kalah sumber energi tersebut digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah menyatakan akan memberikan skema investasi yang menarik bagi investor yang berminat mengembangkan pembangkitan EBT. Ronggo mengungkapkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan EBT dimasukkan untuk meningkatkan komposisi pembangkitan listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya, yang saat ini baru mencapai 11% dari total pembangkit yang ada di Indonesia. Seiring dengan rencana memenuhi target energi mix, Ronggo mengatakan pemerintah akan memberikan ruang bagi badan usaha ketenaga listrikan berskala kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembangunan listrik berbasis EBT. Untuk itu pemerintah akan terus memperbaharui penetapan tarif pembelian listrik atau feed-in tarif yang progresif. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia Iwan Supangkat menegaskan, selaku mitra pemerintah, mereka siap mendukung dan memberikan masukan berarti, khususnya dalam mengembangkan pembangkit listrik dari EBT. Sedangkan pembangkit listrik berbasis bioenergi, tenaga surya, angin, arus laut, dan lain-lainnya jika ditotal sebesar 216 MW. Ya baik pemirsa, itu dia tadi beritanya mengenai pemerintah siapkan pancingan untuk investor energi terbarukan. Selain itu juga pemirsa, 3 kebijakan ekonomi dunia ini akan menentukan nasib rupiah di mata dunia di tahun 2016. Nah, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan masih akan tetap tertekan hingga akhir tahun. Bahkan DBS Group Research memperkirakan atau memprediksi nilai rupiah akan berada di level 14.850 per dolar pada awal kuartal pertama 2016. Kita lihat beritanya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan masih akan tetap tertekan hingga akhir tahun. Bahkan DBS Group Research memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di level 14.850 per dolar pada kuartal 1 2016. Ekonom DBS Guandi Cahyadi mengatakan nilai tukar rupiah masih bergantung pada sejumlah sentimen global. Gundi mengatakan ada 3 kebijakan ekonomi dunia yang diperkirakan mampu menentukan nasib rupiah. Pertama, kebijakan quantitative easing atau pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral negara-negara Uni Eropa. Negara-negara tersebut mencetak uang lebih banyak guna mengangkat perekonomiannya. Akibat mencetak uang terlalu banyak, posisi nilai tukar yen dan euro terhadap dolar pun menjadi lemah. Dengan konfigurasi ini, peluang bagi mata uang emerging markets menguat cukup besar. Ia berpendapat pada keuangan Indonesia bisa memanfaatkan kondisi pelemahan nilai mata uang euro untuk menarik dana asing sebesar-besarnya baik melalui penerbitan saham maupun obligasi. Dengan kata lain, QA ini relatif lebih menguntungkan posisi Indonesia bila situasi fundamental ekonomi dan politik Indonesia membaik. Potensi penguatan nilai tukar rupiah lebih terbuka pasca kebijakan QA Jepang ini.
Kedua kebijakan tersebut diperkirakan muncul dalam kurun waktu yang sama. Kebijakan ketiga yakni pelemahan mata uang devaluasi yuan Cina. Bank Sentral Cina diyakini akan tetap melanjutkan kebijakan devaluasinya guna menggenjot nilai tukar ekspor negaranya. Kebijakan ini membuat nilai dolar menguat terhadap mata uang yuan dan rupiah. Ya baik, pemirsa, itu dia tadi beritanya mengenai pemerintah siapkan pancingan untuk investor energi terbarukan dan juga 3 kebijakan ekonomi dunia yang menentukan nasib rupiah di tahun 2016. Jadi memang Indonesia saat ini sudah akan mencapai 14.850 per dolar pada awal kuartal pertama 2016. Ini diprediksi oleh DBS Group Research. Dan kita akan bahas pemirsa di Presiden Today kali ini. Saya sudah bersama dengan Mas Abdur Rohim. Mas Abdur Rohim ini adalah Presiden mahasiswa dari STEI atau Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Apa kabar, Mas Abdul? Alhamdulillah baik ya. Baik, ini Mas Abdul ini juga anggota ya dari BEM seluruh Indonesia. Baik. Kemarin juga sempat di beberapa TV nasional ya, terlihat bahwa untuk menanggapi bagaimana 1 tahun pemerintahan Jokowi JK di tahun pertama ini. Tapi sebelumnya pemirsa bahwa dari teman-teman BEM di seluruh Indonesia juga melakukan research ya, bagaimana kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi JK dari berbagai aspek. Nah gitu, walaupun memang sebenarnya BEM ini membawahi 4 aspek yang menjadi fokus utamanya. Ya diantaranya adalah ekonomi, kesehatan, SDM ya, dan juga satu lagi di hukum begitu. Nah kita akan tanya di bidang ekonominya pemirsa. Mas Abdul kemarin melakukan riset ya, bagaimana Anda melakukan riset di kampus gitu dan apa hasilnya terhadap pemerintahan Jokowi JK? Pertama saya sebagai presiden mahasiswa ingin berbicara hal yang terkait di lingkungan kita di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah kita bersama teman-teman dari departemen kajiannya juga sedang mengkaji hal-hal terkait kebijakan ekonomi dan kondisi ekonomi Indonesia di masa Jokowi JK ini. Ya. Ada hal-hal mendasar yang bisa dikatakan sangat mengecewakan orang banyak terkait kondisi ekonomi Indonesia. Yang digadang-gadang dulunya Jokowi JK bisa mengangkat ekonomi Indonesia dari sebelumnya yang kurang baik bisa menjadi baik, tapi nyatanya realitanya di lingkungan sekarang malah bisa dikatakan tambah buruk. Kita bicara banyak aspek ketika kita bicara masalah ekonomi. Kita bicara tentang PHK. Bagaimana PHK sekarang sudah mulai banyak para buruh yang sudah... Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM berkomitmen akan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Selain untuk meningkatkan komposisi pemanfaatan EBT, hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dalam minyak dan gas bumi. Tak kalah sumber energi tersebut digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah menyatakan akan memberikan skema investasi yang menarik bagi investor yang berminat mengembangkan pembangkitan EBT. Ronggo mengungkapkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan EBT dimasukkan untuk meningkatkan komposisi pembangkitan listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya. Yang saat ini baru mencapai 11% dari total pembangkit kecewa yang ada begitu di masyarakat Indonesia. terhadap pemerintahan Jokowi JK. Seiring Tapi dengan kalau dari rencana hasil memenuhi persen target energi kemarin yang mix, sudah Ronggo dilakukan mengatakan untuk pemerintah akan survei terhadap pemerintahan Jokowi JK itu berapa persen antara yang puas dan tidak puas? Kalau kemarin saya bicara survei yang di wilayah kampus saya saja di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Kita survei di kampus itu ada hampir 50% mereka tidak puas dengan pemerintahan Jokowi JK dalam masalah ekonomi. Sekali lagi saya bicara di kondisi di wilayah kampus saya. Banyak mahasiswa dalam analisisnya, dalam pengamatannya, mahasiswa banyak kecewa terkait pemerintahan Jokowi JK ini, khususnya terkait banyak hal-hal masalah. Bahkan DBS Group Research memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di level 14.850 per dolar pada kuartal 1 2016. Ekonom DBS Guandi Cahyadi mengatakan nilai tukar rupiah masih bergantung pada sejumlah sentimen global.
Gundi mengatakan ada 3 kebijakan ekonomi dunia yang diperkirakan mampu menentukan nasib rupiah. Oke, jadi memang kondisinya sekarang kebijakan kuantitatif easing atau pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang. Ini kita lihat bahwa nilai rupiah semakin menurun. Negara-negara tersebut mencetak uang lebih banyak guna mengangkat perekonomiannya. Bahkan di kuartal pertama direncanakan 2016 mencapai 14.850 per dolar pun menjadi mungkin lemah. walaupun sebenarnya sempat turun waktu beberapa bulan kemarin begitu ya, sudah sempat turun mencapai 13.800. Ia berpendapat pada keuangan Indonesia bisa memanfaatkan kondisi pelemahan nilai mata uang euro untuk menarik dana asing sebesar-besarnya baik melalui penerbitan saham maupun obligasi. Dengan kata lain, QE ini relatif lebih menguntungkan posisi Indonesia bila situasi fundamental ekonomi dan politik Indonesia membaik. Potensi penguatan nilai tukar rupiah lebih terbuka pasca kebijakan QE Jepang ini. Kedua kebijakan tersebut diperkirakan muncul dalam kurun waktu yang sama. Kebijakan ketiga yakni pelemahan mata uang devaluasi yuan Cina. Bank Sentral Cina diyakini akan tetap melanjutkan kebijakan devaluasinya guna menggenjot nilai tukar ekspor negaranya. Kebijakan ini membuat nilai dolar menguat terhadap mata uang yuan dan rupiah. Selama 1 bulan itu hampir 64 triliun devisa negara yang dikeluarkan untuk memperkuat nilai rupiah itu. Dan hampir nilai devisa negara ini pun juga semakin berkurang ketika hanya mengandalkan backupan dari devisa ini. Oke, kita bicara tentang paket kebijakan Jokowi yang sudah digelontorkan begitu. Sudah hampir ada 4 kebijakan yang digelontorkan. Apakah itu tidak menyentuh dengan kondisi perekonomian yang menurut Anda nih begitu ya? Dengan tadi yang Anda sebutkan bahwa devisa ini harus segera kuat begitu. Pertama, ada beberapa kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi JK. Ada beraneka ragam sebenarnya kalau tetap tertekan hingga akhir tahun. Bahkan DBS Group Research memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di level 14.850 per dolar pada kuartal 1 2016. Ekonom DBS Guandi Cahyadi mengatakan ekonomi dunia yang diperkirakan mampu menentukan nasib rupiah. Pertama, kebijakan kuantitatif easing atau pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang dan Bank Sentral negara-negara Uni Eropa. Negara-negara tersebut mencetak uang lebih banyak guna mengangkat perekonomiannya. Akibat mencetak uang terlalu banyak, posisi nilai tukar yen dan euro terhadap dolar pun menjadi lemah. Dengan konfigurasi ini, peluang bagi mata uang emerging markets menguat cukup besar. Ia berpendapat pada keuangan Indonesia bisa memanfaatkan kondisi pelemahan nilai mata uang euro untuk menarik dana asing sebesar-besarnya baik melalui penerbitan saham maupun... Kita tahan dulu Mas Abdul, kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini tetap di Presiden Today. Ya baik pemirsa Presiden TV, kembali lagi dalam acara Presiden Today. Dan tadi kita sudah bahas bagaimana kebijakan-kebijakan atau paket kebijakan Jokowi JK yang digelontorkan menurut teman-teman dari mahasiswa belum menyentuh substansi yang sangat real sekali untuk bagaimana merubah kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan pemirsa, tapi kita juga punya informasi ini pemirsa, ini Bank Indonesia yang memprediksi ekonomi akan tumbuh 4,85% di kuartal 3. Nah ini Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,85%, ini didukung reformasi struktural. Nah menurutnya negara-negara di dunia tengah memperhatikan dinamika ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia. Apalagi bukti bahwa titik balik positif perekonomian nasional setelah melambat pada kuartal 2 dengan hanya tumbuh 4,7%. Kita lihat beritanya. Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,85% pada kuartal ketiga 2015 jika didukung reformasi struktural. Menurutnya negara-negara di dunia tengah memperhatikan dinamika ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia. Apabila terbukti Agus menilai sebagai titik balik positif perekonomian nasional setelah melambat pada kuartal kedua dengan hanya tumbuh 4,7%.
Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan sejumlah ancaman yang dapat mengganggu perekonomian nasional, antara lain pelemahan perdagangan global, rendahnya harga komoditas, serta melambatnya pertumbuhan investasi maupun konsumsi domestik hingga El Nino dinilai menjadi tantangan. Dalam laporan kuartal yang dibuat Indonesia Economic Quartal yang berjudul Di Tengah Volatilitas Dunia, Bank Indonesia menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia harus menghadapi volatilitas dunia yang mempersulit pertumbuhan. Kendati demikian, Bank Dunia tetap memuji upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas belanja melalui pemberian stimulus seperti paket kebijakan. Stimulus ini diharapkan mampu membantu Indonesia mengarungi tahun depan. Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,85% pada kuartal ketiga 2015 jika didukung reformasi struktural. Menurutnya, negara-negara di dunia tengah memperhatikan dinamika ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia. Ya baik pemirsa, itu tadi Bank Indonesia yang memprediksi ekonomi tumbuh 4,85% di kuartal ketiga. Nah, sebenarnya memang Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan sejumlah ancaman yang dapat mengganggu perekonomian nasional. Antara lain pelemahan perdagangan global, rendahnya harga komoditas, serta lambatnya pertumbuhan investasi maupun konsumsi domestik hingga El Nino dinilai menjadi tantangan. Ini yang mungkin yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita tahu sendiri beberapa bulan terakhir ini memang El Nino sedang terjadi di Indonesia, kekeringan di mana-mana bahkan di wilayah sebagian Indonesia. Terjadi juga kebakaran hutan yang menyebabkan investasi juga menurun, begitu pemirsa. Apalagi di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera yang sangat besar sekali ya potensi investasi dari negara-negara asing. Kita akan bahas juga ini dengan Mas Abdul. Mas Abdul, tadi ini kita lihat bahwa Bank Indonesia memprediksi ekonomi tumbuh 4,80%. Padahal juga yang memprediksi ini juga bahwa perekonomian nasional ini sebagai sebuah ancaman karena terjadi pelemahan perdagangan global. Dan juga kita lihat bagaimana kondisi ekonomi sekarang. Itu El Nino juga terjadi di Indonesia, di beberapa wilayah juga tidak terjadi hujan yang cukup banyak juga ya, sehingga memang terjadi kekeringan. Terjadi juga asap begitu. Ini yang menjadi kasus yang isu dunia nih sepertinya seperti itu. Bahkan juga di negara Arab juga sudah memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia dari asapnya itu sendiri. Nah, apa yang Anda lihat dari kondisi yang terjadi internal kita begitu? Apakah ini mempengaruhi dalam dampak tentang kondisi ekonomi yang terus melemah saat ini di Indonesia? Pertama, ketika kita bicara ekonomi Indonesia, artinya memang ada banyak hal yang mempengaruhi perubahan di masalah ekonomi. Khususnya memang tadi masalah kebakaran. Masalah kebakaran yang bisa dikatakan jadi musibah besar bagi Indonesia khususnya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang menunjang ekonomi berantakan gara-gara asap ini. Bandara ditutup dan juga transportasi banyak mengalami gangguan. Apabila terbukti, Agus menilai sebagai titik balik positif perekonomian nasional setelah melambat pada kuartal kedua dengan hanya tumbuh 4,7%. Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan sejumlah ancaman yang dapat mengganggu perekonomian nasional, antara lain pelemahan perdagangan global, rendahnya harga komoditas, serta melambatnya pertumbuhan investasi maupun konsumsi domestik hingga El Nino dinilai menjadi tantangan. Dalam laporan kuartal yang dibuat Indonesia Economic Quartal yang berjudul Di Tengah Volatilitas Dunia, Bank Indonesia menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia harus menghadapi volatilitas dunia yang mempersulit pertumbuhan. Kendati demikian, Bank Dunia tetap memuji upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas dalam hal segala apapun. Kenapa? Karena sudah banyak tenaga kerja asing mulai dari yang profesional atau pekerja asing yang bukan profesional seperti buruh sudah mulai masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga apa? Banyak warga Indonesia sendiri yang tersisihkan dalam pentas ekonomi. Oke, terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini yang sedang melemah, apakah memang dengan MIA itu masyarakat ekonomi ASEAN yang sekarang sudah terbuka bebas sebentar lagi begitu, walaupun sebenarnya sudah beberapa sudah masuk ke Indonesia gitu. Apakah Indonesia siap untuk menghadapi MIA dengan kondisi yang terjadi saat ini? Berbicara tentang MIA memang ada plus minus terkait MIA di melalui pemberian stimulus seperti paket kebijakan. Sudah mulai
Stimulus ini diharapkan mampu membantu Indonesia mengarungi tahun depan. Nanti harus ada kebijakan-kebijakan yang mengatur jangan sampai dengan dibukanya MIA malah merugikan negara Indonesia, khususnya di bagian sektor pajak. Kemarin kita berdiskusi dengan Dirjen Pajak, khususnya adalah warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 2 bulan nanti akan dikenakan pajak. Jadi enggak Pak, warga Indonesia asing yang sudah ke Indonesia nanti kerja di Indonesia akan dikenakan pajak juga sama seperti warga negara Indonesia. Berbicara kesiapan Indonesia, ada banyak hal yang perlu diperbaiki sebenarnya, karena banyak orang-orang belum ngerti, belum tahu, bahkan belum mendengar masalah MIA ini. Waktu di sekitar kampus saja, di daerah Babakan Madang, di daerah Citaringgul, di daerah Sentul ya. Sentul itu ketika kita sosialisasinya, mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya MIA? Kita ada acara apa MIA? Apa yang sedang dilakukan Indonesia? Mereka belum tahu sebenarnya nanti sudah bulan tahun 2016 ini sudah mulai MIA dan banyak warga negara asing akan berdatangan. Meminta Menteri Bidang Ekonomi segera menyusun langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan 8 kawasan ekonomi khusus baru dalam waktu dekat. Ke-8 KEK tersebut antara lain KEK Saimangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, KEK Maloi Batuta, Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, KEK Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan KEK Morotai, Kabupaten Pulau Morotai. Para warga negara asing ya, para pekerja asing yang datang ke Indonesia, karena memang ini warganya mereka begitu yang ada di negara luar begitu, akhirnya datang ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang saat ini, apakah dengan masyarakat Indonesia yang saat ini siap untuk mereka bekerja di luar begitu, di luar dari Indonesia sendiri? Sedangkan di Indonesia sekarang kita tahu sendiri bagaimana kondisinya, demo yang sedang terjadi di mana-mana dengan pakai kebijakan yang baru yang sangat melemahkan Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,85% pada kuartal ketiga 2015 jika didukung reformasi struktural. Menurutnya, negara-negara di dunia tengah memperhatikan dinamika ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia. Apabila terbukti Agus menilai sebagai titik balik positif perekonomian nasional setelah melambat pada kuartal kedua dengan hanya tumbuh 4,7%. Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan sejumlah ancaman yang dapat mengganggu perekonomian nasional, antara lain pelemahan perdagangan global, rendahnya harga komoditas, serta melambatnya pertumbuhan investasi maupun konsumsi domestik hingga El Nino dinilai menjadi tantangan. Dalam laporan kuartal yang dibuat Indonesia Economic Quartal yang berjudul Di Tengah Volatilitas Dunia, Bank Indonesia menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia harus menghadapi volatilitas dunia yang mempersulit pertumbuhan. Maka kita bisa melihat bahwasannya negara-negara tersebut sudah mempersiapkan warganya untuk beralih atau untuk bekerja di negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara yang punya market share yang luas seperti itu. Jadi menurut Anda pemerintah saat ini belum menyiapkan buruh-buruh atau menyiapkan masyarakat Indonesia untuk bisa keluar ke sana gitu? Belum siap, karena banyak warga negara Indonesia sendiri yang masih belum tahu. Kalau kita lihat di Cina, di negara-negara asing atau negara-negara ASEAN yang lain, spanduk-spanduk terkait MIA sudah. Kendati demikian, Bank Dunia tetap memuji upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas belanja melalui pemberian stimulus seperti paket kebijakan. Stimulus ini diharapkan mampu membantu Indonesia mengarungi tahun depan. Mahasiswa yang bergerak dan mensosialisasikan terkait MIA ini, sehingga banyak warga negara Indonesia sendiri belum siap dan belum tahu, bahkan belum tahu terkait agenda MIA ini sendiri. Oke, berarti ini langkah pemerintah yang harus dilakukan cepat ya? Harus cepat untuk mensosialisasikan MIA itu sendiri, karena jika memang tidak segera dilakukan sosialisasi itu sendiri, yang pastinya ini akan terjadi PHK yang sangat besar-besaran. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bekasi, di Tangerang ini sudah terjadi beberapa PHK yang besar-besaran, dan dimasukkanlah pegawai-pegawai dari negara asing begitu yang datang ke Indonesia. Ini sangat miris sekali. Baik pemirsa dan Mas Lulu, kita akan rehat sebentar. Kita akan kembali selepas jeda pariwara, tetap di Presiden Today.
Ya baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Presiden Today. Nah ini pemirsa, kita juga punya informasi bagaimana Presiden Jokowi yang meminta 8 kawasan ekonomi khusus segera dihidupkan. Ini tersebar di beberapa provinsi ya, seperti di Sumatera Utara, di Kalimantan Timur, bahkan di Maluku Utara. Kita lihat beritanya. Presiden Jokowi meminta Menteri Bidang Ekonomi segera menyusun langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan 8 kawasan ekonomi khusus baru dalam waktu dekat. Ke-8 KEK tersebut antara lain KEK Seimangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, KEK Maloi Batuta, Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, KEK Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan KEK Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Selain itu, ada KEK Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan KEK Belitung, Kota Belitung, Sulawesi Utara. Jokowi menjanjikan adanya modal yang masuk ke 8 KEK tersebut. Presiden Republik Indonesia menuturkan bahwa pemerintah perlu memberikan fasilitas dalam rangka pengelolaan sumber daya air pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal pengelolaan air oleh para pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Ya baik pemirsa, itu dia tadi 8 kawasan ekonomi khusus yang segera dihidupkan atau diminta oleh Presiden Joko Widodo. Jadi juga di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Timur, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, ada juga di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Bahkan juga ada di Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyu Asin, ada juga di Sumatera Selatan, ada juga di Lombok. Sehingga memang ini sepertinya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara, di Kota Belitung juga. Ini Mas Abdul, Presiden ingin membuka kembali begitu kawasan ekonomi khusus yang memang harusnya segera dilakukan, bukan dari sekarang, mungkin sebelumnya harus segera dilakukan, karena memang di wilayah Indonesia yang sangat luas ini dibutuhkan kondisi yang sangat besar sehingga masyarakatnya tidak terjadi pengangguran di mana-mana. Nah, yang Anda lihat ini kan sebenarnya membuka juga kesempatan dan kemudahan untuk para investor ini, karena memang membuka seluas-luasnya investor asing untuk datang ke Indonesia. Apakah yang Anda lihat ini dengan dibukanya 8 kawasan ekonomi baru di Indonesia, tersebar di wilayah Indonesia, ini membuat masyarakat kita bisa bekerja di sana, atau mungkin malah kebalikannya begitu, karena sudah dibuka masyarakat ekonomi Asia sehingga para negara asing, warga negara asing datang ke Indonesia. Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia bisa tumbuh 4,85% pada kuartal ketiga 2015 jika didukung reformasi struktural. Menurutnya, negara-negara di dunia tengah memperhatikan dinamika ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Apabila terbukti Agus menilai sebagai titik balik positif perekonomian nasional setelah melambat pada kuartal kedua dengan hanya tumbuh 4,7%. Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan Indonesia akan sejumlah ancaman yang dapat mengganggu perekonomian nasional, antara lain pelemahan perdagangan global, rendahnya harga komoditas, serta melambatnya pertumbuhan investasi maupun konsumsi domestik hingga El Nino dinilai menjadi tantangan. Dalam laporan kuartal yang dibuat Indonesia Economic Quartal yang berjudul Di Tengah Volatilitas Dunia, Bank Indonesia menjelaskan saat ini perekonomian Indonesia harus menghadapi volatilitas dunia yang mempersulit pertumbuhan. Kendati demikian, Bank Dunia tetap memuji upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas belanja melalui pemberian stimulus seperti paket kebijakan. Stimulus ini diharapkan mampu membantu Indonesia mengarungi tahun depan. Cuma lagi-lagi masalahnya warga sekitar Sentul lagi-lagi dijadikan kaum marginal. Jangan sampai praktek atau kejadian nanti ekonomi yang sedang digagas oleh Pak Presiden itu kejadian lagi seperti daerah Sentul dan sekitar itu. Jadi memang kalau memang ingin membuat kondisi ekonomi yang bagus di wilayah itu tidak hanya sentral di Pulau Jawa saja, maka pemerintah juga harus mempersiapkan sumber daya manusianya yang terampil juga, sehingga ini ada hubungan simbiosis nanti mutualisme yang bagus nih. Sumber daya manusia bagus, kondisi ekonomi sudah, fasilitasnya sudah ada, sehingga masyarakat ekonomi di situ
menjadi lebih bagus. Dan juga diperhatikan ada mungkin peraturan-peraturan terkait MEA ini jangan sampai gara-gara MEA ini saja pemerintah tidak. Presiden Jokowi meminta Menteri Bidang Ekonomi segera menyusun langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan 8 kawasan ekonomi khusus baru dalam waktu dekat. Ke-8 KEK tersebut antara lain KEK Seimangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, KEK Maloi Batuta, Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, KEK Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan KEK Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Selain itu ada KEK Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten, KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan KEK Belitung, Kota Belitung, Sulawesi Utara. Jokowi menjanjikan adanya modal yang masuk ke 8 KEK tersebut. Presiden Republik Indonesia menuturkan bahwa pemerintah perlu memberikan fasilitas dalam rangka pengelolaan sumber daya air pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu Komisi 11 yang menangani masalah ekonomi. Komisi 11 ini juga bingung terkait masalah kondisi ekonomi ini, khususnya kurs rupiah. Karena kurs rupiah itu punya hubungan erat dengan eksternal. Jadi katanya setiap kali kita klarifikasi terkait permasalahan ekonomi, kita panggil bagian pemerintah, kita panggil bagian menteri ekonomian dan lain-lain, itu kondisi rupiahnya semakin menguat. Tapi ketika kita tidak panggil, kondisi tambah buruk. Jadi saya membaca memang mungkin ada hal-hal yang di lain faktor X itu ada memang yang berbuat permainan terkait hal-hal semacam itu. Sehingga kata DPR itu memang kadang saja saya itu sering aneh ketika memanggil untuk pemerintah atau bagian yang berwenang terkait masalah ekonomi. Itu yang pertama. Jadi memang ada selain faktor eksternal juga ada hal-hal orang yang punya kekuasaan penuh, maksudnya ada hal punya otoritas sedang bermain di bagian situ. Ketika kita bicara tentang buruh, kondisi buruh yang sekarang sedang panas tidak hanya di Sentul City di Bogor, bahkan khususnya dalam hal pengelolaan air oleh para pengusaha yang berinvestasi di Indonesia. Dan tidak bisa diterima oleh buruh. Dengan kondisi buruh yang seperti itu, dengan upah yang seperti itu, mereka merasa kecewa ketika Presiden Jokowi meminta Menteri Bidang Ekonomi segera menyusun langkah-langkah terobosan untuk menghidupkan 8 kawasan ekonomi khusus baru dalam waktu dekat. Ke-8 KEK tersebut antara lain KEK Seimangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, KEK Maloi Batuta, Trans Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, KEK Palu. Baik, kita harus menuntut hak kita ya. Baik, ini tadi beberapa informasi dan juga kita punya informasi satu lagi pemirsa, ini yang Bank Indonesia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Tapi selepas jeda pariwara berikut ini tetap di Presiden Today. Sekitar 40%. Sementara kinerja ekspor barang dan jasa masih mengalami pelemahan seiring dengan pelemahan ekonomi. Ya baik pemirsa, Presiden TV kembali lagi dalam acara Presiden Today. Nah ini kita punya informasi realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun ini diperkirakan bakal lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang dibuat oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia sebesar 5,3 sampai 5,8%. Bank Sentral memperkirakan ekonomi ibu kota hanya akan tumbuh di kisaran 5 sampai 5,4%, bahkan lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,95%. Kita lihat beritanya. Realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun ini diperkirakan bakal lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang dibuat oleh Bank Indonesia sebesar 5,3 hingga 5,8%. Bank Sentral memperkirakan ekonomi ibu kota hanya akan tumbuh di kisaran 5,54% hingga 5%, bahkan lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,95%. Bank Indonesia menyebutkan pemulihan ekonomi global dan nasional yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya turut berimbas pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pasalnya kinerja ekspor dan jumlah perdagangan antar daerah turut terpengaruhi oleh kondisi tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Juwono, menyebutkan kinerja perekonomian provinsi pimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama akan segera ditentukan di akhir semester 2. Bank Indonesia masih berharap adanya dorongan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah daerah bisa mendongkrak pertumbuhan lebih tinggi. Pasalnya hingga September 2015, pemerintah provinsi baru membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 27,9%. Doni mencatat penopang utama perekonomian Jakarta tahun ini berasal dari konsumsi rumah tangga sekitar 50% dan investasi sekitar 40%. Sementara kinerja ekspor barang dan jasa masih mengalami pelemahan seiring dengan pelemahan ekonomi dunia. Sebagai catatan pada kuartal kedua 2015, Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi ibu kota mencapai 5,15%. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal pertama sebesar 5,8%. Meski masih ada di bawah perkiraan Bank Indonesia yang sebelumnya meyakini bisa tumbuh 5,2%. Sementara untuk 2016, Doni memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jakarta akan membaik di kisaran 5,4 hingga 5,8%. Baik pemirsa, itu jadi Bank Indonesia revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Dan Bank Indonesia menyebut pemulihan ekonomi global dan nasional yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya turut berimbas pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pasalnya kinerja ekspor dan juga perdagangan antar daerah turut terpengaruh kondisi tersebut. Nah ini juga banyak faktor begitu ya, dari faktor internal maupun eksternal. Tapi dari yang kita bahas selama ini yang terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus melemah, apa faktor-faktor dari internal maupun eksternal yang paling mendasari pelemahan ekonomi Indonesia? Kalau bicara faktor, itu ada banyak faktor terkait masalah ekonomi. Ya. Dan faktornya pun tidak hanya satu, maksudnya satu kesatuannya mempunyai hubungan yang erat. Hal yang pertama adalah ketika harga BBM itu dilempar ke mekanisme pasar. Ya. Itu betul-betul punya gejolak besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi negara nelayan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena BBM ini karena banyak di daerah-daerah terpencil itu sangat membutuhkan BBM ini, khususnya terkait aktivitas-aktivitas dalam mata pencariannya pertama. Dan ini gejolak ini pun belum bisa diantisipasi. Gejolak dari kenaikan BBM ini ditambah lagi dengan kondisi nilai kurs rupiah yang anjlok gara-gara banyak faktor eksternalnya. Ditambah lagi tentang permasalahan undang-undang upah buruh, juga ditambah lagi ekspor, kondisi ekonomi Indonesia yang lesu. Realisasi pertumbuhan ekonomi Sehingga mulai dari ekspor impor dan sampai serapan pemerintah pun itu sangat di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun ini diperkirakan bakal lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang dibuat oleh Bank Indonesia sebesar 5,3 hingga 5,8%. Bank Sentral memperkirakan ekonomi ibu kota hanya akan tumbuh di kisaran 5,54% hingga 5%, bahkan lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,95%. Ya, betul. Bank Indonesia menyebutkan pemulihan ekonomi global dan nasional yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya turut berimbas pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pasalnya kinerja ekspor dan jumlah perdagangan antar daerah turut terpengaruhi oleh kondisi tersebut. Oke, ini bahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Juwono, menyebut kinerja perekonomian provinsi ini pimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama akan sangat ditentukan di akhir semester 2. Karena juga ini terkait dengan masih berharap adanya dorongan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah daerah bisa mendongkrak pertumbuhan lebih tinggi. Karena di September 2015, pemirsa pemerintah provinsi baru membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 27,9%. Jadi penopang perekonomian Jakarta tahun ini berasal dari konsumsi rumah tangga yang sekitar 50% dan investasi sekitar 40%. Nah, sementara
sementara itu kinerja ekspor barang dan jasa masih mengalami pelemahan seiring dengan pelemahan ekonomi dunia. Nah, kita lihat ini Mas Abdul bahwa memang ternyata masih konsumsi rumah tangga yang besar di sana, sehingga investasi hingga sekitar 40%, dan kinerja ekspor barang dan jasa masih mencapai di wilayah Indonesia. Kita masih lebih banyak angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal pertama sebesar 5,8%. Meski masih ada di bawah perkiraan Bank Indonesia yang sebelumnya meyakini bisa tumbuh 5,2%. Ini kita lihat juga bahwa memperkirakan pertumbuhan penampangan ekonomi ini juga Jakarta akan ada dari membaik di investasi, kisaran 5,4 hingga 5,8%. Yang Anda lihat apakah kondisi yang realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun ini diperkirakan bakal lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang dibuat oleh Bank Indonesia sebesar 5,3 hingga 5,8%. Bank Sentral memperkirakan ekonomi ibu kota hanya akan tumbuh di kisaran 5,54% hingga 5%, bahkan lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,95%. Bank Indonesia menyebutkan pemulihan ekonomi global dan nasional yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya turut berimbas pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pasalnya kinerja ekspor dan jumlah perdagangan antar daerah turut terpengaruhi oleh kondisi tersebut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Doni P. Juwono, menyebutkan kinerja perekonomian provinsi pimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama akan segera ditentukan di akhir semester 2. Bank Indonesia masih berharap adanya dorongan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah daerah bisa mendongkrak pertumbuhan lebih tinggi. Pasalnya hingga September 2015, pemerintah provinsi baru membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 27,9%. Doni mencatat penopang utama perekonomian Jakarta tahun ini berasal dari konsumsi rumah tangga sekitar 50% dan investasi sekitar 40%. Sementara kinerja ekspor barang dan jasa masih mengalami pelemahan seiring dengan pelemahan ekonomi dunia. Sebagai catatan yang nggak stabil, ketika dia aktif ekspor mereka banyakkan ruginya. Kenapa? Karena kurs rupiahnya tidak stabil gitu. Makanya UMKM yang banyak ekspor barang ke Indonesia itu kenapa lesu? Ya gara-gara kurs rupiahnya tidak stabil. Dan ini ketika tidak stabil mereka nggak bisa memaksakan gitu. Kenapa? Bisa mengalami kerugian besar bagi mereka. Ketika kerugiannya besar, ya berimbas pada kondisi ekonomi Indonesia. Iya, betul sekali Mas Abdul. Baik, apa yang akan segera dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa terkait dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi? Bahkan juga seperti ada mungkin sosialisasi terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Mungkin juga terkait dengan pakai kebijakan 4 yang sekarang ini sedang melemahkan buruh-buruh nih, seperti itu. Kalau langkah kita dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Taskia, saya sebagai presiden mahasiswa di kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Taskia, pertama adalah kita ingin menyadarkan dulu masyarakat sekitar kita. Karena di daerah Sentul City itu disadari atau tidak banyak kaum-kaum yang dimarginalkan. Memang bangunan elit di sekitar Sentul City itu menyimpan ironi yang sangat besar gitu. Di daerah pinggiran itu banyak warga yang dimarginalkan, bahkan untuk banyak masyarakat di situ banyak yang belum mengenal tulis baca gitu. Jadi ini mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana, karena kita juga punya tridharma perguruan tinggi adalah mengabdi pada masyarakat. Yang pertama adalah kita berusaha menyadarkan orang-orang kita sekitar kita dulu, masyarakat Sentul City kita sadarkan bahwasanya nanti kita akan menghadapi kompetisi yang tidak mudah seperti itu yang pertama. Sambil kita juga melakukan bimbingan, maksudnya membimbing masyarakat sekitar itu mempunyai added value yang pada kuartal kedua 2015, Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi ibu kota mencapai 5,15%. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal pertama sebesar 5,8%. Meski masih ada di bawah perkiraan Bank Indonesia yang sebelumnya meyakini bisa tumbuh 5,2%. Sementara untuk 2016, Doni memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jakarta akan membaik di kisaran 5,4 hingga 5,8%.
stimulus atau memberikan realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun ini diperkirakan bakal lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang dibuat oleh Bank Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa. Kita ketemu lagi nanti di dalam acara segmen selanjutnya dalam acara Presiden Today. Dan waktu kita sudah habis, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Nur Fadilah pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Mas.